Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan pembelajar muda akuntansi dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan sistem akuntansi di perusahaan dagang, yaitu adalah terkait dengan kos barang terjual atau HPP dan laba bruto. Jadi, hampir semua perusahaan dagang tentu ingin tahu berapa harga perolehan dari barang yang akan dijual. Dengan cara itu maka kemudian mereka akan bisa menentukan berapa harga jual yang pas, yang bersaing, sehingga bisa laku terjual tetapi juga tidak mengalami rugi. Sehingga perlu tahu tentang kos barang terjual tersebut, atau di pembelajaran konvensional banyak orang menyebut dengan HPP, harga pokok penjualan. Di mana ada beberapa metode yang bisa kita gunakan dan akan kita bahas nantinya. Tapi pada dasarnya kita ketahui bahwa sebenarnya metode yang sangat ideal dan yang sangat-sangat diharapkan adalah metode identifikasi khusus. Karena dia mencerminkan fakta yang sesungguhnya. Apalagi kemudian di era sekarang ini, revolusi industri 4.0 ini, penggunaan IoT misalnya, maka identifikasi khusus ini dimungkinkan. Nah, ketika di konvensional menggunakan teknologi yang masih minimal, maka kemudian kesulitan yang dihadapi, maka ada ide untuk membuat asumsi, dan berdasarkan asumsi tersebut muncul metode lain-lain seperti FIFO, LIFO, dan rata-rata tertimbang. Oke, kemudian kita bahas tentang laba bruto. Dari perhitungan penjualan dikurangi dengan kos barang terjual, itulah yang kita peroleh dengan laba bruto. Baru kemudian kita kurangi dengan biaya-biaya operasional, itu akan kita peroleh dengan laba bersih. Dalam konteks ini adalah laba bersih sebelum pajak. Pajak digunakan menghitung dari menggunakan laba bersih untuk penghitungan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, kita awali saja dengan metode penentuan KBT. Sekali lagi, specific identification atau identifikasi khusus ini adalah metode yang sangat ideal dan metode yang justru harusnya diterapkan ketika kita bicara tentang teknologi akuntansi di era sekarang ini. Dan pada dasarnya dengan identifikasi khusus kita tahu persis berapa kos dari barang yang terjual. Sementara kemudian kalau kita menggunakan konvensional, misalnya saja barangnya sangat-sangat banyak dan volumenya sangat cepat dan ketiadaan teknologi tentunya, maka kemudian penggagas akuntansi modern berpikir untuk mengusung beberapa metode lain-lain seperti metode FIFO, yaitu singkatan dari first in, first out, yang dalam konteks barang dagang kita sebut dengan barang yang masuk pertama kali atau dibeli pertama kali, maka dia barang yang pertama kali dijual. Kemudian metode yang kedua adalah LIFO, last in, first out. Diasumsikan bahwa barang dagang yang pertama, yang terakhir dibeli justru yang pertama dijual. Sementara kalau kemudian ingin mudahnya pakai saja rata-rata, khususnya adalah rata-rata tertimbang. Jadi dengan metode rata-rata tertimbang ini juga diasumsikan harga perolehan semua barang yang dari gudang sama. Padahal tentu relatif tidak sama karena persaingan juga di era sekarang ini sangat ketat, ya, sehingga bisa saja harga itu berubah. Nah, tapi yang jelas kemudian bagaimana menghitungnya, lihat saja di banyak buku textbook atau bahkan di banyak internet membahas tentang metode-metode tersebut. Oke, tapi kita perlu ketahui bahwa metode-metode ini
untuk menentukan berapa toh cost barang yang terjual. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang laba bruto. Jadi, penghitungan laba bruto pada dasarnya adalah total penjualan bersih dikurangi dengan cost barang terjual yang kita diskusikan tadi, itu menghasilkan gross profit. Oh, laba bruto. Laba bruto adalah laba yang diperoleh benar-benar dari penjualan barang dagangan tanpa dilibatkan dengan biaya-biaya yang lain. Nah, dari gross profit dikurangi dengan biaya-biaya operasional, misalnya biaya gaji karyawan, biaya iklan, biaya utilitas, dan sebagainya, maka akan diperoleh laba bersih. Nah, dari sini kita tahu, maka kalau memang kita ingin memperoleh informasi yang sesungguhnya, maka penentuan cost of goods sold atau HPP atau KBT itu sebaiknya menggunakan identifikasi khusus. Sehingga nanti laba bersihnya betul-betul sesuai dengan yang senyatanya. Demikian pembahasan kita tentang HPP atau KBT dan laba bruto di akuntansi perusahaan dagang. Semoga tetap semangat. Sekarang kita sudah bergeser kepada perusahaan dagang. Tantangannya semakin meningkat sedikit. Namun demikian saya sangat yakin teman-teman yang tertarik atau bisa melihat dari perspektif matematika, insya Allah malah merupakan tantangan tersendiri untuk mempelajarinya lebih jauh. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.